pemirsa, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Wakil Rakyat. Hari ini saya ditemenin sama Ketua DPRD Kota Pekalongan, Mas Azmi Bashir. Mbak. Assalamualaikum. Salam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Azmi gimana? Sehat, alhamdulillah. Sehat juga ya. Alhamdulillah. Oke, nah weekend gini aktivitasnya apa Mas? Weekend agak santai sih. Agak Paling santai. Ada beberapa acara yang pas hari Minggu. Kalau kewajiban kantor sih relatif nggak ada sih kalau Nggak ada biasanya ya? nggak ada gitu. Oke. Jadi ini suatu kehormatan ya. Saya ini weekendnya Mas Azmi ngerecokin di kantornya. Nah, nggak juga sih Mbak. Malah ini jadi kepake nih kantornya. Kalau Jadi gini. kepake ya pas weekend ya. Ya, Oke. weekend kan kosong. Ha-ha. Lebih bermanfaat lah. di Lebih kantor ini. bermanfaat. Ya, Oke, siap. Oke Mas Azmi, kita ngobrol-ngobrol soal profilnya Mas Azmi dulu nih. Kan ini ya, kita tuh satu alumni Mas Azmi ya di Semansa. Ya. Nah, Tahun berapa Mas? saya lulus SMA 1 berarti tahun 2008. 2008. 2008. Terus kemudian setelah itu melanjutkan Setelah studi itu, ke? saya melanjutkan studi ke ITB, Teknik Geodesi, terus saya lulus 2012. Nah, terus saya sempat kerja mungkin kurang lebih 2,5 tahun. Habis itu saya melanjutkan S2 di Oke. Singapura. Di Singapura. Di Singapura, betul. Di Singapura mendalami studi tentang? Di Singapura nama jurusannya Management of Technology. Itu lebih ke studi tentang bisnis ya, antara teknik dan bisnis lah, ada di tengah-tengah dia. Nah, jadi kalau dibilang ya kuliah lebih banyak tentang kuliah bagaimana mengembangkan bisnis gitu. Iya. Nah, Oke, di National University of Singapore. di NUS, National University of Singapore. Wow, keren ya. Itu scholarship Saya dapat beasiswa ya dari LPDP waktu dari itu. LPDP. Alhamdulillah. Oke, Pas berarti dapat rezeki. oke, Mas Azmi ini adalah awardee LPDP. Ya, saya berarti LPDP. Tahun? Kalau LPDP tahun 2015 saya dapat. Kalau di LPDP kan istilahnya namanya angkatannya itu disebut PK ya, persiapan keberangkatan. Saya PK 50. PK 50 waktu itu. Kalau sekarang mungkin udah 200-an mungkin ya sekarang. Nah, PK-nya ya. Sudah. Boleh diceritain sedikit nggak pengalaman belajar di Singapura itu seperti apa? Pengalaman belajar di Singapura ya lebih ini ya, lebih disiplin ya bisa dibilang ya, karena kan memang beda dengan sedikit berbeda lah dengan di Indonesia. Di sana memang orangnya hardworking banget. Hardworking. Dan mayoritas teman-teman kuliah saya itu adalah part timer yang kuliah sambil kerja. Jadi ketika mereka kuliah ya benar-benar waktunya itu dimanfaatkan sama mereka gitu. Oke. Sedangkan saya kan full time gitu kan, relatif lebih free karena saya di Singapura memang hanya untuk belajar, tidak untuk bekerja. Oh iya, karena dari LPDP pun sebenarnya sudah mengcover semua gitu ya. Dari PDB sudah mengcover semua. Jadi akhirnya memang saya harus mengikuti alurnya mereka gitu, dalam artian ya ketika Sabtu Minggu pun kita kerja keras terus lah gitu. Mbak, untuk mengerjakan tugas-tugas. Tugas-tugas. Gitu. Alhamdulillah selesai tepat waktu. Selesai tepat waktu sih, satu tahun. Nah, memang programnya 1 tahun, jadi selesai 1 tahun. Apa yang paling berkesan di Singapura? Yang paling berkesan sebetulnya saya mendapatkan banyak pengalaman baru ya, gitu. Dan juga di situ memberikan wawasan yang lebih luas lah buat saya, dalam artian kan kita hidup di Indonesia, lebih khusus di Pekalongan, dan mungkin mindset saya ya kalau tidak kuliah di luar negeri ya mungkin sebatas itu. Dengan kuliah di sana kan jadi lebih paham kuliahnya, dan karena saya itu memang senang belajar, saya pun sempat ngambil kuliah tentang administrasi publik ya, kalau Administrasi kita publik kan di Singapura itu. Ya, karena kan dimungkinkan kita untuk ngambil cross faculty kan, antar fakultas. Jadi di luar kuliah wajib saya waktu itu ngambil 2 mata kuliah dari jurusan Lee Kuan Yew School of Public Policy ya, yang tentang administrasi publik. Saya ambil 2 kuliah di situ di semester akhir saya. Oke, lebih menemukan ketertarikan di mana antara manajemen teknik itu atau yang di public policy itu? Sebenarnya di public policy itu menarik buat saya. Apa masih yang membuat menarik? Karena kan kita diajari bagaimana belajar sistem pemerintahan. Kalau kita bikin sederhananya dalam kehidupan kita sehari-hari, semua yang ada di mata kita kan itu produk dari kebijakan pemerintah. Misal kita keluar dari rumah, aspalnya bagus apa enggak, jalannya banjir apa enggak gitu. Terus kita sakit, misal kita mendapatkan asuransi dari BPJS, itu kan produk-produk pemerintah. Produk pemerintah. Jadi artinya menarik karena sebetulnya tentang
birokrasi ataupun ke pemerintahan tuh mengajari saya untuk lebih memahami bagaimana sih sistem pemerintahan ini bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Sebenarnya lebih di situ bedanya. Kalau bisnis kan kita tahu kalau tujuan bisnis lebih banyak ke menghasilkan profit kan gitu. Kalau di sini kan isu sosialnya lebih diangkat tinggi gitu. Dengan dimasukkan kepada sistem pemerintah. Ada kegiatan sosial yang non government kan. Kalau ini kan birokrasi, bagaimana kita belajar birokrasi dan sebagainya gitu sih. Kalau yang dipelajari Mas Asmi dengan yang ada di Indonesia, terutama di Pekalongan itu apa yang membuat Mas Asmi kayak ini nih yang harusnya seperti itu, atau ini harusnya nggak gini, berdasarkan apa yang saya pelajari gitu? Memang kalau yang saya pelajari kan lebih ke kontekstual ya, artinya sangat teoritis dalam artian ada mata kuliah saya yang tentang filsafat gitu yang artinya menjelaskan kan di birokrasi itu teorinya seperti ini, dasar pemikirannya dari ini mendasari pemikiran ini karena backgroundnya seperti ini, dia punya penelitian seperti itu. Jadi konsepnya itu sangat luas. Kalau kita memang langsung mau bawa ke Pekalongan memang nggak bisa karena skupnya kecil dan kita ada kewenangan yang terbatas. Ada kewenangan di Kota Pekalongan yang memang tidak diatur oleh Pemkot kan gitu. Ada kewenangan yang di tingkat provinsi ataupun kementerian kan gitu. Jadi menarik karena sebetulnya saya berharap yang baik-baik itu bisa segera diaplikasikan gitu. Memang akhirnya ada lintas kewenangan. Nah, itu jadinya tantangannya yang memang kadang akhirnya saya pun sebagai ketua DPRD menyampaikan kepada Pemkot bagaimana sih kalau kita tidak punya kewenangan tapi kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada seperti itu gitu. Misal saya punya pengalaman ataupun ilmu yang saya dapat, kadang saya sampaikan juga kepada mereka. Kira-kira kayak gitu. Oke, jadi banyak yang bisa dipelajari dari public policy itu untuk. Public policy luas banget Mbak. Luas banget ya. Di situ juga ada public policy-nya sendiri ya, secara hierarki birokrasi juga kadang kan suka nyerempet-nyerempet ke politik, walaupun ini dua keilmuan yang berbeda, tapi kan tidak bisa dipisahkan gitu. Harus bersama-sama gitu. Jadi Mas Asmi dari yang awalnya geodesi, kemudian bekerja di offshore dan dapat beasiswa di National University of Singapore, awalnya juga tidak bersentuhan dengan public policy, akhirnya karena dua mata kuliah itu apakah jadi tertarik banget untuk masuk ke dunia politik? Karena memang kan background orang tua saya udah berkecimpung di politik di Pekalongan. Jadi saya itu melakukan planning. Saya andainya nanti saya harus masuk ke politik pada saat itu, paling enggak sudah ada sedikit basic lah gitu kan. Mas tahan dulu biar masyarakat lebih kepo ya, teman-teman semua lebih kepo kok bisa dari geodesi ke politik. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Batik TV.